Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jadi untuk tema hari ini adalah pengalaman membuka toko ikan hias. Nah, selama ini saya juga sudah berjualan ikan namun melalui online. Nah, di bulan lalu saya mencoba untuk berjualan ikan hias secara offline, yaitu dengan cara membuka toko dengan memakai garasi rumah yang tidak terpakai. Nah, pengalaman saya berjualan ikan melalui online dan offline itu sangat berbeda. Nah, ketika saya berjualan ikan secara online itu biasanya merupakan hasil ternak sendiri. Sementara kalau kita atau saya berjualan ikan secara offline itu kita terpaksa harus mengambil ke pengepul ikan. Alasannya biar ikan itu menjadi bervariasi, karena kalau hanya mengandalkan ternak kita dijamin tidak akan banyak variasinya. Yang pertama saya coba adalah saya membeli ikan yang harga grosirnya itu murah-murah dulu, karena saya masih mencoba untuk mengetes kualitas air yang ada di tempat saya, atau untuk mengecek seberapa kuat ikan-ikan yang saya beli itu terhadap air yang ada di tempat saya. Karena kualitas air yang ada di tempat saya dengan kualitas air yang ada di peternakan ikan tersebut berbeda dari segi kualitas dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya mencoba untuk membeli ikan-ikan aquascape dulu yang harganya grosirnya itu murah ya, seperti ikan neon, ikan moli, pelati-pelatian, dan seperti tetraan itu, dan juga barb ya, misalnya cherry barb dan sebagainya, karena ikan tersebut terkenal dengan kemampuan bertahan beradaptasinya. Nah, di bulan pertama saya membuka toko ikan hias itu ternyata ikan saya banyak yang laku, tetapi yang beli adalah malaikat pencabut nyawa, alias banyak sekali ikan yang mati. Nah, ini mungkin karena pengaruh juga terlalu tergesa-gesa memasukkan ikan, karena berdasarkan pesan dari senior yang sudah berpengalaman berjualan ikan itu, katanya air yang ada di akuarium itu harus dibikin mature dulu. Mature itu maksudnya dibikin sealami mungkin. Jadi misalnya dengan diendapkan selama beberapa hari, kemudian akuariumnya itu dibersihkan dulu, karena akuarium yang saya beli ini adalah akuarium bekas semua. Jadi menurut si senior tersebut, sebaiknya akuarium tersebut dibersihkan dulu agar terbebas dari penyakit-penyakit yang mungkin ada di situ, atau mungkin sesuatu yang sudah membusuk di situ. Nah, untungnya saya juga mengetesnya itu dengan ikan-ikan yang maksudnya yang harganya itu secara grosir itu murah, jadi tidak tekor. Jadi ada satu akuarium itu yang ikannya mati semua, itu karena mungkin gagal adaptasi, atau mungkin tanknya itu masih kotor. Nah, bahkan ada ikan cana yang terkenal kuat itu juga sampai berjamur terus kemudian mati. Nah, lalu bagaimana pengobatannya? Nah, pengobatannya saya hanya memakai daun ketapang kering saja, karena itu yang alami. Jadi menggunakan daun ketapang kering itu, beberapa ikan itu ada yang sembuh, namun ada juga yang lewat. Tetapi ketapang alami ini memang sangat efektif untuk mengobati semacam jamur-jamur. Nah, ikan-ikan yang sakit itu solusinya itu kemudian saya kumpulkan saja ke dalam satu tempat, satu tank, kemudian saya kasih daun ketapang kering untuk pengobatannya. Nah, untungnya akuarium di sini itu terpisah, jadi tidak jadi satu. Jadinya ketika ada satu tank yang berpenyakit, tank lain tidak kena. Dia hanya menular ke ikan yang ada di tanknya tersebut, tidak menyebar. Jadi ini enaknya akuarium yang sekatnya itu rapat, jadi tidak, airnya itu tidak tercampur dengan air yang ada di
akuarium yang lain. Nah, kemudian setelah saya pelajari ternyata mungkin itu karena pengaruh substrat ini adalah substrat lama, jadi substrat tersebut akhirnya saya angkat saja. Pasir-pasir, batu-batu itu saya keringin, saya cuci lagi, dan saya hanya memakai tank polos saja untuk akuarium yang kecil-kecil tersebut. Sementara akuarium yang besar saya masih memakai substrat karena ada tanaman sebagai penetral. Jadi bulan pertama ini saya anggap sebagai pemanasan untuk melatih mental dan pengalaman saja, dan menambah jam terbang agar nantinya makin memahami dan mengerti seluk-beluk ikan hias. Karena tentunya kalau kita berjualan offline itu kita tidak hanya menjual 1-2 jenis ikan saja, tentunya bermacam-macam ikan. Nah, kita harus mempelajari karakter ikan-ikan tersebut karena tiap ikan berbeda karakter, dan tidak bisa melihara ikan yang kita suka saja karena selera konsumen itu tentunya pasti berbeda dengan selera kita. Dan menurut senior yang berpengalaman menjual ikan hias secara offline, biasanya ikan yang berwarna merah itu lebih diminati oleh para pembeli ya. Dalam artian ini secara umum saja, walaupun tentunya tiap orang seleranya beda-beda, tetapi umumnya orang-orang tuh lebih menyukai ikan yang berwarna merah. Jadi untuk awal-awal isi saja ikan yang warnanya mencolok seperti merah dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana cara mempromosikan toko kita itu nanti kita bahas di bab selanjutnya ya, karena tidak cukup kalau diterangkan sekarang. Nah, sekarang ini hanya pengalaman saya di bulan pertama dalam hal berjualan ikan hias secara offline. Jadi masih banyak ikan yang mati. Itu pengalaman saya, itu kemungkinan karena masih belum paham karakter air yang ada di tempat saya ini. Jadi kebetulan ini tempat yang baru, jadi saya belum memahami karakter air yang ada di sini, dan juga karakter ikan-ikan baru yang belum pernah saya pelihara. Jadi itu pengalaman saya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.